Assalamualaikum teman-teman. Yuk kita bahas tentang situasi dan kondisi hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam telah diterima dan berkembang dalam masyarakat Indonesia sebelum kedatangan penjajah asing. Diupayakan sedikit demi sedikit, dipangkas hingga akhirnya yang tertinggal selain hukum ibadah adalah sebagian hukum keluarga, yakni nikah, talak, rujuk, dan sebagainya, dengan pengadilan agama sebagai pelaksananya. Walaupun demikian, hukum Islam tetap berfungsi mempertahankan dan memelihara semangat anti penjajah dan kezaliman dalam sanubari umat Islam atau rakyat Indonesia, melalui mata rantai perlawanan Indonesia sampai direbutnya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Bila mempelajari sejarah hukum Hindia Belanda mengenai kedudukan hukum Islam, maka terbagi dalam dua periode, yaitu yang pertama, periode penerimaan hukum Islam sepenuhnya. Hukum Islam diberlakukan secara penuh terhadap orang Islam, karena mereka telah memeluk agama Islam. Sejak berdirinya VOC, Belanda tetap mengakui apa yang telah berlaku sejak berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, seperti hukum kekeluargaan Islam, hukum perkawinan, dan hukum waris. Kemudian yang kedua, periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat. Hukum Islam baru berlaku bila dikehendaki atau diterima oleh hukum adat, berdasarkan pendapat Snodgrass yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Hindia Belanda. Pendapat ini ditentang keras oleh Hazairin dan menganggap teori tersebut adalah teori iblis karena mengajak orang Islam untuk tidak mematuhi dan melaksanakan perintah Allah dan sunnah Rasulnya. Memasalahkan budaya hukum Islam, maka kita dihadapkan pada dua kemungkinan. Yang pertama, mengenai hukum positif Islam, sehingga terbatas memasalahkan hukum yang berlaku bagi mereka yang beragama Islam. Dan yang kedua, mengenai nilai-nilai hukum Islam yang akan dapat berlaku bagi seluruh warga negara, bahkan mungkin seluruh penduduk termasuk yang bukan warga negara. Apabila kita tinjau masalah kebudayaan hukum Islam dalam kaitannya dengan pembentukan hukum di masa akan datang, beragam politik hukum yang akan mendasarinya berkaitan dengan struktur suatu sistem hukum. Maka memahami teori tentang pertingkatan hukum menjadi relevan. Teori peningkatan hukum beranggapan bahwa berlakunya suatu hukum harus dapat dikembalikan kepada hukum yang lebih tinggi kedudukannya. Hal tersebut dapat kita uraikan sebagai berikut. Yang pertama, ada cita-cita hukum yang merupakan norma yang abstrak. Yang kedua, ada norma antara yang dipakai sebagai perantara untuk mencapai cita-cita hukum. Dan yang ketiga, ada norma konkret yang dinikmati orang sebagai hasil penerapan norma antara atau penegakan di pengadilan. Hukum Islam telah ada karena ia adalah firman Allah yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Oleh karena itu, hukum dibuat untuk manusia. Allah menurunkan sesuatu yang berfungsi untuk mengetahui hukum tersebut, yang dalam usul fikih dikenal dengan istilah dalil, yang terdiri dari dua, yaitu bersifat qat'i dan man'i. Oleh karena itu, hukum Islam pun ada dua macam. Pertama, hukum Islam yang ditetapkan secara langsung dan tegas oleh Allah, yaitu hukum-hukum yang diturunkan dari dalil yang qat'i. Hukum ini jumlahnya tidak banyak dan dalam perkembangannya dikenal dengan syariah. Kedua, hukum yang ditetapkan pokok-pokoknya saja. Maksudnya ialah hukum yang ditetapkan oleh dalil yang zali. Hukum jenis ini jumlahnya sangat banyak dan dapat atau perlu dikembangkan dengan ijtihad.
Sedangkan hukum Islam kategori fikih bersifat muronah, fleksibel, elastis, tidak harus berlaku universal, mengenal perubahan, serta dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ajaran Islam memperkenalkan prinsip bahwa setiap orang dituntut bekerja melakukan pembenahan atas dirinya dan lingkungannya, dan setiap orang bertanggung jawab atas segala apa yang dilakukannya. Tak seorang pun yang sudah dewasa dapat mengelak dari tanggung jawab. Hal ini dituntut sepanjang kehidupan manusia di dunia dan akan dituntaskan di akhirat kelak. Dalam hubungan ini, hukum Islam memperkenalkan adanya pahala atau ganjaran, baik dan sanksi derita. Pada masa Rasulullah dan para sahabatnya, hukum Islam berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh Al-Quran dan hadis Rasul. Bila tidak terdapat ketentuannya dalam kedua sumber di atas, maka para sahabat berijtihad dengan menggunakan akal pikirannya berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam memutuskan suatu perkara.